Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali membaca banyak sekali testimoni-testimoni dari member channel Magnet Rezeki. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekatinya, maka Allah tidak segan-segan untuk memberikan rezeki yang berlimpah untuk Anda semua. Bagi Anda yang belum mendapatkan keajaibannya, bersabarlah. Dan bersabar di sini bukan berarti bersabar dalam kesusahan, tidak sama sekali Bapak Ibu. Tapi bersabarlah untuk menanti keajaiban Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti materi perisai rezeki, ketika perisainya sudah hilang, maka insya Allah rezeki akan berlimpah datang pada Anda semua. Bagi yang belum, bisa jadi mungkin coba teliti lagi. Siapa tahu masih ada perisai-perisai yang masih menghalangi rezeki Anda. Oke, Bapak Ibu, ketika saya membahas tentang perisai rezeki, ada yang bertanya, ya, dan materi ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut, ya. Saya beri judul materi ini lain ladang lain ilalang, ya. Nah, Bapak Ibu, begini, ada pertanyaan, Pak Nas, kenapa kok orang-orang yang nggak kenal Allah, ya, orang-orang yang nggak kenal Allah, tapi kok mereka dikasih rezeki sama Allah, ya, mereka nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak zakat, gitu ya. Kemudian tidak melakukan amalan-amalan soleh, tidak bersedekah dan seterusnya, gitu ya. Tapi kenapa kok mereka diberikan rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sementara kita di materinya Pak Nas ini kok kayaknya kita jadi harus bersusah-susah untuk beribadah, begitu ya, untuk mendapatkan rezeki Allah. Oke. Saya jawab ya Bapak Ibu. Makanya judulnya adalah lain ladang, lain ilalang. Lain ilmunya Bapak Ibu, ya. Lain ilmunya antara kita dengan mereka, ya. Mereka-mereka yang tidak kenal Allah, mereka-mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka-mereka yang tidak kenal akhirat, mereka yang tidak kenal tentang siksa kubur, mereka yang tidak kenal dengan padang mahsyar, mereka yang tidak kenal dengan alam hisab, ya. Mereka yang tidak kenal dengan surga dan neraka, sepanjang hidupnya berbuat zalim Bapak Ibu, ya. Mereka sepanjang hidupnya berbuat kesalahan, kezaliman, kejahilan, ya. Dan dalam Al-Quran disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sungguh kezaliman yang besar, ya. Nah, cuma orang-orang yang zalim ini Bapak Ibu, pernah mereka berbuat baik, betul nggak? Ya, mereka berbuat baik, Bapak Ibu. Mereka bikin handphone, mereka bikin mobil, ya, mereka bikin sarana-sarana kehidupan, gitu ya. Mik-mik di masjid itu adalah ciptaan mereka. Menyeberangi seorang nenek yang nggak bisa nyebrang, gitu ya. Kemudian memberi makan anjing, memberi makan kucing. Mereka berbuat baik pada hewan. Dan ini adalah perbuatan baik, Bapak Ibu. Maka Allah itu maha adil, ya. Allah maha adil. Allah itu memberikan kebaikan dan Allah maha membalas perbuatan baik, Bapak Ibu. Cuma, ya, orang-orang yang belum kenal Allah ini, Allah balas perbuatan baiknya di dunia, supaya di akhirat Allah tidak punya hutang lagi kepada mereka. Sepanjang kehidupannya di akhirat tinggal siksa demi siksa kepada mereka, ya. Tapi Allah maha membalas perbuatan baik mereka, ya. Sementara kita, orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang kenal akhirat, orang-orang yang kenal surga dan neraka, orang-orang yang kenal dengan siksa kubur, alam hisab, padang mahsyar, adalah orang-orang yang selalu berbuat baik sepanjang harinya, sepanjang tahunnya, sepanjang bulannya. Kita berbuat baik Bapak Ibu. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah dalam setiap sholat kita ulang-ulang lagi, gitu ya. Kita berbuat baik Bapak Ibu. Tapi pernah nggak Bapak Ibu kita berbuat salah? Pernah nggak kita berbuat dosa? Pernahkah kita berbuat khilaf? Pasti pernah Bapak Ibu. Maka Allah pun maha adil. Allah maha membalas perbuatan salah. Allah maha membalas perbuatan dosa. Allah maha membalas perbuatan khilaf. Tapi dibalasnya di mana Bapak Ibu? Di dunia. Buat orang-orang yang kenal Allah, perbuatan dosa mereka dibalas di dunia. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat
tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Maka wajar saja kalau seandainya orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka berbuat durhaka kepada ibunya, didahulukan siksanya di dunia. Maka kalau seandainya dia disiksa di dunia, bersyukurlah. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi bagian siksa nanti di akhirat. Ya, kalau seandainya kita sekarang jatuh, bangkrut, ya, dan seterusnya, ya bersyukurlah. Berarti itu adalah pengguguran dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan pengguguran dosanya di dunia, ya. Sehingga akhirnya nanti tidak ada lagi penghapusan dosa di akhirat. Kan senang, bahagia kalau sudah demikian. Maka dalam sebuah hadis disebutkan tidak adalah kesusahan, ya, yang dialami seorang mukmin walaupun dia hanya tertusuk duri, kecuali diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka di sini jelas Bapak Ibu, ilmunya akhirnya berbeda, lain padang, lain ilalang, gitu ya. Mereka beda ilmunya, mereka hanya inginkan kehidupan dunia. Mereka hanya inginkan kehidupan dunia, maka Allah, mudah sekali bagi mereka untuk dapatkan dunia yang berlimpah, mudah sekali, ya. Hanya cukup berbuat baik, ya, maka mereka akan mendapatkan kehidupan dunia mereka, ya. Begitu aja. Jadi kalau seandainya kita melihat mereka diberikan kemewahan, kejayaan di kehidupan dunia, ya nggak usah gimana-gimana. Emang mereka Allah Maha Baik, gitu ya. Allah Maha Baik, cuma mereka hanya mendapatkan bagian itu di kehidupan dunia. Tentunya kita tidak mau hanya dalam kehidupan dunia saja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum la yadurrullaha syai'a yuridullahu an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian pun dari pahala kepada mereka di akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar. Nah, jelas Bapak Ibu, ya, jelas sekali dalam surat Ali Imran ayat 176 ini, Allah tidak akan berikan bagian kepada mereka nanti di kehidupan akhirat, ya. Jadi kalaulah mereka dapat surganya di dunia, ya biarkan saja. Nah sekarang tinggal ilmu kita Bapak Ibu, ya. Jadi kalau seandainya ada muslim, ada mukmin yang hidupnya sulit di dunia, ya, karena memang Allah ingin buat dosanya itu dihancurkan di kehidupan dunia, ya. Maka kan doanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Maka kalau ini pilihan hidup kita, ya. Jadi pilihan hidup kan ada 3 jadinya, ya. Pertama, bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Itulah orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat mereka Bapak Ibu, sudah lepaskan, jangan pakai gaya hidup mereka. Anda nggak akan pernah bisa, gitu kan, sukses dengan gaya hidup mereka, karena mereka milih bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Nah, ada yang pilihan kedua. Pilihan yang kedua adalah bahagia di akhirat, ya, bahagia di akhirat, sengsara di dunia, ya. Nah, ini pilihan orang-orang yang masuk Islam tapi buat banyak dosa Bapak Ibu, ya. Dia udah Islam, dia mukmin, dia beribadah, dia sholat, ya, dia zakat, puasa, haji, ya, berlebaran ikut, ya. Terus kemudian dia juga beramal ibadah di kehidupan dunia, tapi mereka berbuat dosa Bapak Ibu, ya. Maka ini pilihan yang kedua. Orang-orang yang seperti ini sudah pasti akan sengsara di dunia, tapi mereka akan bahagia di akhirat. Nah, pilihan yang ketiga Bapak Ibu. Pilihan ketiga inilah pilihan magnet rezeki Bapak Ibu, ya. Pilihan magnet rezeki apa? Pilihan magnet rezeki bahagia di akhirat, juga bahagia di dunia. Maka kalau ini pilihan kita adalah yang ketiga Bapak Ibu, ya. Kalau pilihan kita adalah orang yang ketiga, maka tidak ada pilihan bagi kita. Kecuali kita berhati-hati dari seluruh perisai-perisai dosa kita Bapak Ibu. Ketika kita berhati-hati dari dosa, ketika kita berhati-hati dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan membuat kejayaan, kemakmuran dalam kehidupan dunia, ya. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas
dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah meminta kita untuk menjadi golongan yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, Allah meminta kita untuk menjadi golongan yang ketiga. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi yang memang disuruh kejar tuh kebahagiaan akhirat, Bapak Ibu, ya. Memang udah visinya visi akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu melupakan bahagian kenikmatan dunia. Tuh. Allah ingin gitu ya, kita untuk ambil bagian dari kehidupan dunia kita. Jadi kalau ada yang mau nikmati kehidupan dunia, hidupnya bagus, ya, kemudian berjaya, berlimpah, kaya raya, dan seterusnya dalam kehidupan dunia, akhirnya ilmunya berbeda, Bapak Ibu. Lain ladang, lain ilalang. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akhirnya dua, Bapak Ibu. Pertama, berhati-hati dari seluruh dosa-dosa kita. Kenapa? Karena setiap dosa Allah akan balas di dunia. Ya, karena kita sudah pilih menjadi seorang mukmin. Allah akan balas dalam kehidupan dunia. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Durhaka pada orang tua, suudzon kepada orang lain, atau buruk sangka kepada orang lain, kemudian keluh kesah kita dan seterusnya, itu nanti Allah akan balas dalam kehidupan dunia, Bapak Ibu. Maka nggak ada pilihan lain bagi kita. Kalau seandainya kita mau hidup enak, nikmat di kehidupan dunia, maka berhati-hati terhadap ini semua. Jadi ini nanti akan saya bahas pelan-pelan, terus perlahan-lahan nanti saya tambahkan dosisnya dalam ilmu magnet rezeki, Bapak Ibu. Nah, Allah juga buka di dalam Al-Quran surat ayat yang tadi, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, ini rahasianya, ya. Rahasianya kalau mau hidupnya enak di dunia, kata Allah, berbuat baiklah kepada orang lain. Tuh, wa ahsin, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Itu jelas. Allah minta kita jangan berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan di mana? Di pikiran, di perasaan. Perasaan jangan berbuat kerusakan, Bapak Ibu, ya. Pikiran juga, ya. Kemudian spiritual juga, gitu ya. Kenapa? Karena Allah telah buatkan hukum. Ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Coba lihat Bapak Ibu, ya. Jadi, maka tidak ada pilihan lain buat kita. Kalau kita mau bahagia di dunia, mau bahagia di akhirat, tidak ada pilihan buat kita kecuali kita melakukan dua hal. Pertama, hati-hati dari dosa. Yang kedua, berbuat kebaikan, Bapak Ibu, ya. Sebagaimana orang-orang yang golongan pertama berbuat kebaikan, ya. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, ya, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya kepada saya, Pak Nas, bukannya rezeki itu udah ditakar, ya? Kan semua rezeki udah ditakar ketika kita di umur 4 bulan di rahim kita. Allah udah tetapkan rezekinya, jodohnya, dan seterusnya, ya, kematiannya. Allah sudah tetapkan, ya. Kenapa terus kemudian kita harus kejar-kejar rezeki? Gini, ya. Gini Bapak Ibu. Terhadap orang yang bertanya begitu, saya tanya balik, gitu. Jadi terhadap orang yang bertanya begitu, kan udah ditakdirkan. Saya tanya balik dong sama dia. Ente udah tahu dong takdir ente berapa rezeki ente? Belum tahu. Lah terus, ya. Dia katanya udah ditakdirkan. Berarti ente udah tahu dong takdirnya. Belum tahu. Makanya itu bukan ilmu kita, itu ilmunya Allah. Ya. Itu ilmunya Allah. Ditakdirkan itu ilmunya Allah. Karena kita nggak tahu takdir kita, takarannya berapa, takaran rezeki kita, maka gitu ya, ya sudah, kerja saja yang baik-baik gitu kan, buat saja yang baik-baik. Nah, terus akhirnya saya tanya balik, mau nggak saya kasih tahu takdirnya ente berapa banyak, takaran rezeki ente berapa banyak, mau nggak saya tanyakan gitu ya? Ya dia jawab mau. Gini, Bapak Ibu. Takaran rezeki kita buat orang-orang yang sudah memilih golongan yang ketiga ada dalam surat An-Nur ayat 55. An-Nur ayat 55, ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh
la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Nah, Bapak Ibu, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Apa janji Allah terhadap orang-orang yang ketiga ini, ya, iman dan amal soleh? Bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa, berjaya, mulia, kaya raya di muka bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Bahkan Allah jelaskan berkuasanya di situ dalam hal apa saja, gitu kan. Sungguh dia akan menemukan bagi mereka agama yang telah diridhonya untuk mereka. Jadi teguh, menang, begitu Bapak Ibu ya. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Keadaan yang mana? Sesudah mereka berada dalam ketakutan. Ketakutan ditagih, ya. Ketakutan, nggak bisa bayar utang. Ketakutan diusir dari rumah kontrakan. Ketakutan digusur, ya. Ketakutan, secara politik nggak menang, gitu kan. Ketakutan, macam-macam ketakutan, ya. Allah akan nukar ketakutan mereka menjadi aman, sentosa. Begitu Bapak Ibu, ya. Dan ciri mereka adalah mereka tetap menyembahku, ya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tetap menjadi golongan orang yang ketiga, enggak jadi golongan yang pertama Bapak Ibu. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, ya. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, Bapak Ibu, ini janji Allah. Jadi takaran rezekinya orang yang beriman itu apa? Takarannya Allah kasih standarnya Nabi Sulaiman, Bapak Ibu. Itu standarnya tuh, ya. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana diberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kamu yang berkuasa? Ya Nabi Sulaiman, ya. Yang telah berkuasa, kemudian diulang lagi, ya. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diulang lagi, di zaman Umar bin Abdul Aziz diulang lagi. 14 abad kekhilafahan, ya, itu bertahan di muka bumi. Jadi Islam ini baru rendah itu 100 tahun Bapak Ibu, ya. Islam ini baru rendah 100 tahun, tapi sebelumnya dia berjaya. Kenapa berjaya? Karena mereka benar-benar beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jadilah golongan orang yang ketiga. Karena takaran rezeki orang yang ketiga, ini Allah berikan kejayaan, kemuliaan, kekayaan. Kalau seandainya sekarang Anda belum seperti itu, bisa jadi sederhana Bapak Ibu, sederhana saja. Cuma mungkin karena ada perisai-perisai yang pelan-pelan kita buka. Yuk sama-sama kita buka. Sama-sama kita buka di magnet rezeki. Mudah-mudahan pelan-pelan rezeki itu terbuka, ya. Nah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita ini menunjukkan kekuatan magnet rezeki Bapak Ibu, kekuatan golongan ketiga, ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Baru kemudian kalau seandainya kita sudah bebas dari segala dosa, berbuat baik, beramal soleh, berkarya yang terbaik, maka insya Allah Allah akan berikan kekuatan kepada kita yang akan menggetarkan orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Akhirnya, ya, gentar Bapak Ibu, orang-orang yang cuma mau dunia. Orang-orang yang cuma mau dunia aja, nggak mau akhirat, gentar ngelihat orang-orang yang beriman. Wah, luar biasa orang-orang yang beriman itu, ya. Udahlah dapat surga, udahlah dapat akhirat, ya, dapat bertemu dengan Allah, keridhaan Allah, dunia juga dapat. Akhirnya mereka pelan-pelan ngikut kita Bapak Ibu. Ngikutnya bukan untuk diperangi, tidak. Kita ingin menjadi rahmat bagi mereka, menjadi rahmat bagi semesta alam, ya. Bukan dengan cara yang sekarang ngebom nggak jelas Bapak Ibu. Jihad nggak jelas, bukan. Tapi jihad yang ada adalah bersungguh-sungguh untuk membuktikan bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengkayakan, Allah Maha Memberi rezeki Bapak Ibu, ya. Jadi yuk sama-sama, ilmunya beda Bapak Ibu, ilmunya memang beda, lain ladang lain ilalang, lain ilmu Bapak Ibu, mereka lain ilmunya, mereka cuma kehidupan dunia saja.